Ayo bangkit berdiri. Kita yel-yel dulu, Shina yang pimpin ya. Rocky Riverside, we learn, we love, we live for Jesus. Teman-teman kurang semangat nih. Sekali lagi yuk. Rocky Riverside, we learn, we love, we live for Jesus. Miss, hari ini kok kita ibadahnya sore, Miss? Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini mau ngapain? Ada yang tahu? Mau ngapain? Natal, betul. Ibadah kita hari ini spesial karena kita mau merayakan Natal. Wah, seru banget, Miss. Nah, tapi masih ada yang lebih seru nih. Habis ibadah ini selesai, adik-adik bisa bermain games di luar. Nah, setelah ibadah, adik-adik bisa cari miss masing-masing kelas dan adik-adik akan mendapatkan goodie bag. Goodie bag yang seperti miss pakai ini. Nah, isinya goodie bagnya ini apa sih? Kalian akan mendapatkan voucher yang isi uang yang kalian bisa tukarkan di stand khusus Rocky. Selain itu, adik-adik juga bakal mendapatkan name tag. Emangnya name tag-nya buat apa, Miss? Nah, name tag-nya itu setelah adik-adik bermain games, kalian akan mendapatkan stamp di name tag-nya. Nah, setelah stamp-nya ini selesai, full, adik-adik bisa menukarkan dengan hadiah. Wih, Shena jadi gak sabar nih. Excited semua? Excited? Oke, tapi adik-adik semua harus ikut ibadah dulu ya. Duduk yang manis, tidak ada yang boleh makan di dalam hall, dan tidak ada yang boleh bermain gadget. Bisa semua? Bisa semua? Bisa, good. Oke, Miss. Sebelum kita mulai ibadah, yuk kita berdoa dulu teman-teman. Kita panggil Miss Sela dan Alven. Ayo, Miss mau lihat sikap doanya dulu yuk, ayo. 1, lipat tangan, ayo lipat tangan dulu yuk. 2, tutup mata. 3, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau kumpulkan kami hari ini untuk merayakan Natal Rocky. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah datang ke dunia ini untuk kami anak-anak-Mu. Kami mulai ibadah ini. In Jesus name we pray. Haleluya. Amin. Yuk kita mulai yuk. Belum.
turn my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make the joyful noise unto it. Come on, everybody, let's give it praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise You with gladness. For You are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise You with gladness. For You are good. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. How about everybody say? You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. One more time. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise You with gladness. For You are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise You with gladness. For You are good. For You are good. For You are good. For You are good. Yeay. Coba kasih tos kanan kirinya biarkan Merry Christmas. Coba dong. Kasih tos kanan kirinya. Katakan Merry Christmas. Rocky Riverside. Oke, sekali lagi yang keras. Rocky Riverside. We learn, we love, we live for Yeay, joy to the world. Woo. joy to the world. The Lord is come. Let us
adik-adik, sekarang kita akan merayakan hari apa? Hari Natal. Hari Natal tuh hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama nyanyi buat Tuhan Yesus ya. Sama-sama naikkan suara yang paling bagus buat Tuhan Yesus sore hari ini, amin. Semua sama-sama nyanyi ya. Ku menanti dalam Engkau, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta kemuliaan, kepalungan yang hina. Ya, semua sama-sama nyanyi ya. Sing. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Ayo, semua masih tetap bangkit berdiri adik-adik ya. Ayo bangkit berdiri sama-sama nyanyi ya. Kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang, selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu, Kau melihat kemenangan, agar kita diselamatkan, Yesus Dia dikorbankan. Ayo sama-sama nyanyi buat Tuhan. Suaranya keluar. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Di wajah saat Kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, Kau tak kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya tak berteguh tak sirna. Oleh darah namanya, di dalamnya ku bebas. Oleh kasih Kristus Yesus, aku telah dibangkitkan. Semua.
ya. Dibimbing sama Vivi. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kita sudah memuji dan menyembah-Mu. Sekarang kita mau persembahan, berkati persembahan ini supaya menjadi berkat untuk gereja-Mu di tempat ini. Amin. Amin. Terima kasih Vivi. Buat yang mau persembahan, kita bisa melalui cash ataupun QRIS yang ada di layar ini ya teman-teman ya. Terus kita juga ada beberapa pengumuman ya Vi? Iya. Oke, sekarang Miss mau tanya dong, ada nggak yang baru pertama kali hadir di Rocky Riverside tempat ini hari ini? Ada? Kalau ada, sewa. Welcome teman-teman. Welcome teman-teman semua. Terus kita ada beberapa pengumuman lagi nih. Buat tanggal 22 dan 29 Desember, kita tidak ada ibadah sekolah minggu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ibadah, itu bisa ibadah bersama parents atau orang tua di tempat ini. Terus kita mau ketemu lagi ibadah sekolah minggu pada tanggal berapa, Vi? Tanggal 5 Januari 2024. 25, maksudnya Vivi teman-teman. Jadi kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu pada tanggal 5 Januari di tahun 2025. Jam berapa Vi? 10. Oke, jam 10 ya teman-teman, di note ya. Terus kita juga ada nih. Jangan lupa nanti selesai ibadah, itu akan ada beberapa permainan yang bisa teman-teman mainkan bersama parents loh. Vivi mau main sama mama papa? Mau. Wow, pasti gak sabar semua ya kan Vi? Iya. Dan nanti pada saat keluar itu bergantian sesuai kelas melalui pintu utama dan mengambil goodie bag di misnya masing-masing ya teman-teman ya. Oke? Oke, sekarang tiba saat yang ditunggu-tunggu nih Vi. Vivi udah gak sabar gak lihat dramanya? Wah, siapa yang udah gak sabar lihat dramanya? Siapa yang excited untuk lihat dramanya? Ayo kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat teman-teman kita. Halo semuanya. Hari ini kita akan bercerita tentang seorang nabi bernama Yunus. Yunus ini orang baik. Dia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada sebuah kota besar yang bernama Niniwe. Kota ini penuh dengan orang-orang yang suka berbuat jahat. Yunus adalah orang yang sabar, ya kadang. Tapi hari ini ceritanya agak beda. Karena ada satu momen di mana Yunus malah lari dari tugasnya. Kok bisa? Mari kita simak bersama-sama. Yunus, pergilah ke kota Niniwe dan sampaikan pesanku. Katakan pada mereka untuk berhenti berbuat jahat, atau aku akan menghukum mereka. Hah? Ke Niniwe? Wah, nggak bisa ini. Orang-orang di sana jahat banget Tuhan. Nanti malah aku yang dimarahin mereka. Ah tidak deh, kayaknya aku bakal cari jalan lain aja.
Gimana ya caranya kabur dari tugas ini? Naik kapal aja, kabur jauh dari sini. Yunus berpikir kalau dia bisa kabur dari Tuhan. Padahal, siapa sih yang bisa kabur dari Tuhan? Yunus memutuskan untuk naik sebuah kapal yang berlayar ke Tarsis. Kapal ini penuh dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Di tengah laut, tiba-tiba badai besar datang. Semua orang di kapal panik. Ini badai besar. Cepat, kita harus cari tahu kenapa ini terjadi. Pasti ada seseorang yang bikin dewa-dewa marah nih. Siapa di antara kita yang salah? Hei orang asing, kamu kenapa tidur? Jangan-jangan kamu yang membuat masalah ini ya? Aku tahu kenapa ini terjadi. Aku kabur dari tugas yang Tuhan berikan kepadaku. Kalau kalian lempar aku ke laut, badai ini akan reda. Hei, lihat, badainya berhenti. Memang benar yang orang itu katakan. Tuhanlah yang membuat badai ini, Ia juga yang menghentikannya. Ya Tuhan, janganlah hukum kami karena nyawa orang ini. Ya Tuhan, janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kembali lagi ke cerita Yunus. Seperti yang Yunus sudah katakan, badai pun berhenti. Tapi itu belum selesai. Di bawah laut, seekor ikan besar datang dan menelan Yunus. Bayangkan, tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Gimana ya rasanya? Tuhan, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak lari dari tugasmu. Tolong lepaskan aku dari perut ikan ini. Aku janji, aku akan pergi ke Niniwe dan menyampaikan pesanmu. Tuhan mendengar doa Yunus. Setelah 3 hari, ikan besar itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Dan dia akhirnya sadar
kalau nggak ada gunanya lari dari Tuhan? Hai penduduk Niniwe, Tuhan mengutus aku ke sini untuk memberitahu kalian. Kalau kalian tidak berhenti berbuat jahat, Niniwe akan dihancurkan dalam waktu 40 hari. Penduduk Niniwe mendengar pesan Yunus dan ternyata mereka segera bertobat. Mereka sadar akan kesalahan mereka dan mereka percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa dan semua orang di sana mengenakan kain kabung. Bahkan Raja Niniwe yang mendengar kabar itu juga menanggalkan jubahnya dan menggunakan kain kabung. Lalu raja memerintahkan, manusia, ternak, lembu sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan dan minum air. Semua harus berselubung kain kabung dan berteriak kepada Allah. Dan semua harus bertobat dari tingkah laku yang jahat dan kekerasannya. Siapa tahu Allah akan berbalik dan menyesal serta memalingkan murkanya agar kita tidak binasa. Melihat perbuatan orang Niniwe, Tuhan menyesal dan mengampuni mereka. Tapi Yunus bukannya senang, dia malah kesal. Ya kan Tuhan? Aku tahu kamu Tuhan yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Aku tahu kamu bakal mengampuni orang Niniwe. Makanya aku kabur ke Tarsis. Aku gak pengen Niniwe selamat Tuhan. Cabut nyawaku aja, karena lebih baik aku mati daripada melihat kamu mengampuni Niniwe. Yunus, apakah kamu pantas marah? Penduduk Niniwe bertobat, dan aku adalah Tuhan yang penuh kasih sayang. Aku tidak ingin menghancurkan mereka jika mereka mau berubah. Yunus akhirnya meninggalkan kota itu dan mendirikan sebuah pondok. Ia duduk untuk melihat apa yang terjadi pada kota itu. Lalu tumbuhlah pohon yang menaungi Yunus. Yunus sangat senang karena dia tidak kepanasan. Tapi keesokan harinya, Allah mengizinkan ulat memakan pohon itu hingga layu. Dan Yunus menjadi kepanasan. Lebih baik aku mati daripada hidup. Yunus, kamu sayang sama pohon yang sedikit pun kamu tidak berusaha untuk tumbuhkan. Bagaimana aku tidak sayang dengan kota Niniwe yang berusaha berubah dan bertobat? Nah, gimana tadi dramanya? Seru nggak? Seru ya.
Oke, sebelum Miss Cynthia mau lanjut nih, kayaknya adik-adik Rocky sudah mulai gelisah. Karena dari tadi adik-adik Rocky Miss Cynthia lihat duduknya manis banget semua. Good job. Kayaknya sekarang udah pengen bergerak ya. Boleh sekarang bergerak, tapi ada rules-nya. Rules-nya nanti bergerak jawab pertanyaan Miss Cynthia ya. Siapa kita? Kalau dari drama yang tadi, menurut adik-adik Rocky, kita ini termasuk mirip siapa ya? Ada nggak yang merasa kita ini mirip seperti orang-orang Niniwe? Ada nggak? Kalau ada yang merasa kita mirip seperti orang-orang Niniwe, silakan berdiri sambil lambaikan tangannya. Ayo, siapa yang merasa kita seperti orang-orang Niniwe? Oke, udah cukup segitu? Tetap berdiri ya, tetap berdiri sambil lambai-lambai tangan ya. Oke, banyak juga ya ternyata orang-orang Niniwe di sini ya. Kalau ada yang merasa seperti Yunus, ada nggak yang merasa seperti Yunus? Silakan berdiri sambil hentak-hentak kaki. Ayo, yang merasa seperti Yunus, berdiri sambil hentak-hentak kaki. Yang tadi lambai tetap lambai dong, pelan-pelan ya lambai tangannya ya. Oke, kayaknya ada yang dari tadi belum berdiri nih. Yang dari tadi belum berdiri kita kira-kira merasa mirip seperti siapa ya? Jangan-jangan yang dari tadi belum berdiri itu merasa mirip seperti... mirip seperti siapa ya? Mirip seperti siapa ya? Tolong di next. Yang belum berdiri tadi apakah merasa mirip seperti ikan besar? Ada nggak yang merasa mirip seperti ikan besar? Yang belum berdiri tadi berarti mirip ikan besar nih. Berdiri dulu dong yang tadi belum berdiri. Boleh kalau merasa mirip seperti ikan besar ya karena tadi nggak berdiri kan. Sambil gini nih, berdiri sambil naik turun, naik turun, naik turun. Oke, kita boleh duduk sambil tiruin bunyi begini. Bunyi ombak. Gimana bunyi ombak? Oke, terima kasih ya udah jawab pertanyaan Miss Cynthia ya. Nah, kalau dilihat dari keadaan diri kita itu memang mirip seperti orang-orang Niniwe. Karena kita itu merasa kita tuh sering berdosa. Jadi kita sering berdosa, terus juga kita itu sering banyak kesalahan ya. Siapa coba di sini mau ikut? Kita ini berdosa, bukan dari bangsa terpilih ya. Kita ini jadi pantas menerima hukuman atas kesalahan dan kenakalan kita. Tapi hanya oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan. Siapa coba yang merasa diselamatkan oleh Allah? Angkat tangan dulu. Oke, banyak juga ya. Tapi terus kalau yang tadi jawab kita ini mirip seperti Yunus, kira-kira salah nggak ya? Kalau tadi yang jawab seperti Yunus kan kita kayak orang-orang Niniwe, kita bukan bangsa terpilih, kita banyak dosa, kita sering nakal ya kan? Terus yang jawab Yunus salah nggak jawabannya? Enggak juga, karena sebagai anak Allah kadang-kadang respon diri kita itu seperti Yunus loh. Jadi kita suka merasa diri kita ini, kita kan anak Tuhan, kita udah diselamatkan, jadi kita ini lebih baik daripada orang lain. Jadi kita merasa orang itu lebih berdosa daripada kita. Jadi ketika kita ngelihat orang lain yang lebih berdosa, kita ngerasa, kita mah lebih baik daripada dia, gak usah lah aku gak mau bantuin dia. Kayak gitu, kayak Yunus ya, jadi dia tidak berbelas kasihan dan dia enggan menolong orang yang memiliki salah itu. Padahal, coba nih sekarang Miss Cynthia mau tanyanya kepada orang tua. Siapa di antara parents yang hadir di sini yang pernah
berulang kali ngasih tahu anaknya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Coba parentsnya angkat tangan. Misalnya nih anaknya gak mau rapiin mainan setelah dipakai. Kelamaan main gadget, pakai gadget nontonnya deket banget, lama-lama begini. Atau habis mandi, handuknya nggak ditaruhnya di kasur. Oh kalau itu kayak papanya, bukan anak-anak gitu, itu papanya kayaknya ya. Oke, coba lihat tadi tuh. Coba angkat tangan lagi parents, angkat tangan lagi. Siapa yang pernah? Coba sekarang anak-anak lihat orang tuanya duduk di mana. Orang tuanya angkat tangan nggak? Tuh, ternyata banyak ya yang orang tuanya angkat tangan ya. Tuh, kenapa? Shhh. Ada ombak lewat lagi, ada ombak lewat lagi. Shhh. Kenapa coba? Kita itu kadang-kadang kayak Yunus. Karena kita itu nggak mau loh dengerin nasihat. Dikasih tahu yang baik gimana, kita tuh nggak mau dengerin. Tuh, kadang-kadang kita kayak gitu. Merasa diri kita itu paling benar, paling hebat. Padahal apa? Padahal kalau dari Titus pasal 3 ayat 5 itu dikatakan, yang udah bisa baca siapa yang udah bisa baca? Coba satu orang maju ke sini tolong baca buat Miss Cynthia. Siapa? Oke, Jason boleh. Bolehlah berdua. Ayo sini. Oke, Jason silakan. Tolong dibacakan ya. Hadapkan muka ganteng kamu ke samping gini deh. Oke, baca. Ia melamatkan kita, bukan karakter kita sudah melakukan sesuatu yang baik, melainkan karena ia sendiri mengasihani kita, ia menyelamatkan kita melalui Roh Allah yang memberikan kita kelahiran baru dan hidup baru dengan jalan membasuh kita. Oke, terima kasih ya Jason. Nanti kamu dapat hadiah spesial dari Miss Cynthia ya. Silakan. Oke, jadi kalau Yunus itu lupa loh, kalau kita tuh diselamatkan bukan karena kita hebat, tapi hanya semata-mata karena Tuhan tuh mengasihani kita. Kalau Yunus boleh lupa, kalau adik-adik, jangan ya dek ya, jangan lupa ya. Karena walaupun respon kita tidak boleh sama Yunus, kita itu punya tugas yang sama. Kalau Yunus itu pembawa pesan, kalau adik-adik pembawa bukan ya, kalau yang ini yang ditunggu-tunggu sama mama di rumah, oke? Kalau kita pembawa pesan. Ini dia, adik-adik Rocky adalah pembawa pesan cilik, yaitu The Little Messenger. Apa sih pesan yang harus dibawa dan dikabarkan? Apa? Coba sini, siapa namanya Miss Cynthia belum kenal nih, yang ini namanya siapa? Siapa namanya? Jojo. Oke, pesan yang harus kita kabarkan ke dunia itu apa? Tuhan ngapain? Tuhan udah menyelamatkan kita. Tuhan udah menyelamatkan kita. Oke, thank you Jojo. Nanti Jojo dapat hadiah spesial juga ya. Ada Jason, ada Jojo. Wow, ada 2 J. This is for Jesus ya. Semua J yang maju ya. Oke, kalau berita keselamatan, ini nih yang harus kita sebarkan. Ini dia. Berita baik. Bisa ulangi? Berita? Kalau anak-anak Rocky, anak-anak baik. Oke, ini berita baiknya yang harus teman-teman The Little Messenger sebarkan ke seluruh dunia ya. Ini beritanya. Bayi Yesus telah lahir ke dunia, lalu hidup sebagai manusia untuk mengajarkan kita, memberi kita teladan gimana sih hidup yang penuh perkenanan Allah. Kemudian bayi yang tanpa dosa itu, manusia yang tanpa celah itu, dia berkorban, mengorbankan nyawanya di kayu salib demi untuk menyelamatkan kita. Tapi karena dia Tuhan juga, dia Tuhan, dia manusia,
Dia bisa mengalahkan maut. Semua sudah lihat dia mati di kayu salib. Dan dia dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia mengalahkan maut. Dia hidup lagi. Hanya dia yang bisa mengalahkan maut. Dia yang menyelamatkan kita semua tanpa melihat teman-teman ini. Tanpa lihat loh. Dia nggak lihat kamu sekolah di mana. Dia nggak lihat rambut kamu lurus apa keriting. Dia nggak lihat kamu tinggi apa pendek. Dia nggak lihat itu semua. Dia akan selamatkan kalau teman-teman itu mau melihat dia dan mau mengakui bahwa dialah juru selamat kita. Jadi sekarang siapa yang bisa baca ini buat Miss Cynthia? Dari tadi cowok-cowok nih, stop. Semua nih, banyak nih ya. Tolong Miss, aku diserbu Miss, tolong Miss. Suara ombak dulu. Karena tadi udah ada 2 cowok, sekarang Miss Cynthia pilihan cewek ya. Oke, wow rajin sekali sampai bawa tumblernya ke sini. Oke, iya gak apa-apa. Nama kamu siapa? Luna boleh hadap samping deh Luna biar tetap bisa kelihatan wajahnya ya. Yunus tinggal 3 hari 3 malam di dalam perut ikan besar. Begitu juga anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Oke, terima kasih Luna. Jadi boleh tepuk tangan dulu dong buat Luna. Jadi di sini ya, Yesus itu adalah Yunus yang sempurna. Yunus yang tidak lari dari perintah Allah. Yunus yang tidak hanya mendekam 3 hari 3 malam di perut ikan di samudra luas. Tapi ia ada 3 hari 3 malam di perut bumi. Itu dia ya, Yesus adalah Yunus yang sempurna. Sekarang siapa yang sudah siap menjadi the little messenger? Angkat tangan semuanya yang udah siap. Wah, karena semua anak-anak Rocky udah siap jadi little messenger, sekarang Miss Cynthia mau undang Mr. Martin untuk mendoakan para little messenger ya. Oke, Mr. Martin, ini dia. Raja sudah bertobat loh, akan mendoakan kita. Mari kita berdoa ya. Oke, ini agak gatel dikit tapi oke. Adik-adik udah siap berdoa adik-adik? Oke, kalau berdoa sikapnya gimana? Lipat tangannya. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala ya. Oke, sore hari ini Sang Raja menitahkan kepada para orang tua untuk kita berdoa bersama untuk anak-anak kita. Kapan lagi saya bisa nyuruh-nyuruh? Oke ya, kita berdoa semuanya. Sekali lagi lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Saya mengajak orang tua untuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Anak-anakmu di tempat ini sungguh anak-anak yang luar biasa dari usia dini mereka. Mereka sudah mengenal Kristus. Mereka sudah mengenal Injil-Mu. Mereka sudah mendengar kabar baik. Dan biar sore hari ini sampai seterusnya, mereka boleh tetap terpuaskan oleh karena Injil saja. Apapun yang mereka perbuat di luar sana, mereka boleh mengasihi orang lain apa adanya tanpa melihat latar belakangnya. Mereka boleh mengasihi semua orang karena Engkau Kristus sudah lebih dulu mengasihi dan mati untuk kami. Terima kasih buat anak-anak yang luar biasa yang Engkau titipkan dalam kehidupan kami. Biar ke depan doa kami adalah tangan-Mu Tuhan yang selalu genggam hidup mereka. Engkau Tuhan yang menyertai hidup mereka sampai pada kesudahannya. Dan biar hanya nama Yesus Kristus yang semakin besar dan kami semakin kecil. Segala pujian, syukur, doa kami hanya bagi satu nama, Yesus Kristus yang sudah berdoa sama-sama katakan, amin.
dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine. Ada yang belum dapat fosfor mungkin? Sudah semua nerima? Saya undang untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, beserta dengan anak-anak untuk kita bisa sama-sama bangkit berdiri. Sebentar lagi kita akan melaksanakan candlelight service. Semua bisa tenang. Anak-anak Rocky, ayo ditutup dulu mulutnya. Papa mama yang di belakang sudah terima lilin semua. Bisa diangkat. Adik-adik Rocky yang sudah terima fosfor bisa diangkat setinggi dada. Ditaruh fosfornya di setinggi dada. Semuanya sudah terima? Baik. Mulutnya bisa ditutup dulu, kita mau sama-sama mengingat sekali lagi. Kita mau merenungkan sekali lagi makna Natal dalam hidup kita. Mengapa Kristus harus berinkarnasi ke dunia? Amin. Baik. Pada mulanya dunia masih kosong. Bagaimana kita mengingat bahwa Roh Allah berkeliling di sekitar dunia. Menciptakan segala sesuatunya baik apa adanya. Namun karena pemberontakan manusia, sama yang tadi digambarkan, bagaimana gambaran kita adalah sama seperti bangsa Niniwe. Kita yang memberontak, kita yang memilih untuk mempunyai kerajaan sendiri. Kita melawan kehendak Allah. Kita tidak mau lagi menjadi anak-anak yang taat. Sehingga Allah yang kudus, yang mulia harus terpisah dengan manusia ciptaannya. Kita tinggal di dunia yang fana, yang hancur karena dosa, karena pemberontakan kita. Namun melalui Natal kita diingatkan sekali lagi mengenai kabar baik Injil, bahwa ada harapan melalui kelahiran seorang bayi 2000 tahun lalu. Siapakah itu? Itu adalah Yesus. Yesus melalui cerita yang tadi kita baru dengarkan adalah gambaran Yunus yang sejati.
Yunus yang lahir ke dunia yang tidak bercacat, tidak bercela, tanpa dosa. Namun apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus harus menjadi dosa, menanggung dosa kita semua. Ia yang adalah Allah harus turun ke dunia. Namun tidak hanya di dunia, namun harus turun ke alam maut. 3 hari harus dialami, tinggal di alam maut. Tapi maut tidak berkuasa atasnya. Di hari ketiga, Yesus bangkit. Ia bangkit mengalahkan maut dan menjadi satu-satunya harapan keselamatan bagi kita, baik dalam kehidupan maupun kematian. Karena kasih-Nya yang begitu besar, sehingga Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Inilah makna Natal, kabar baik Injil bagi kita semua. Happy Merry Christmas, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan tutup ibadah ini. Silakan adik-adik semuanya yuk maju ke depan. Kita mau nge-share gospel buat seluruh orang-orang terdekat kita, buat seluruh penjuru sampai penjuru dunia. Kita mau nge-share gospel sore hari ini sama-sama. Ayo semuanya. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Oke, mungkin Miss dan Misternya juga bisa ikut semuanya. Tim Rocky Riverside tanpa terkecuali. Oke, kita mau nyanyi lagu sama-sama ya. Kita share gospel. Amin. Cares for
Semuanya happy nggak? Mau dengar dulu Mister. Rocky Riverside. We live for Jesus. Kurang keras. Lagi sekali. Rocky Riverside. We live for Jesus. Oke. Sekarang Mister punya tugas buat kalian. Kasih Happy Merry Christmas dulu minimal ke 5 orang. Ayo. Papi maminya juga. Ayo papi maminya. Cari papi maminya masing-masing. Ayo cari papi maminya dulu. Papi maminya mana? Selamatin papi maminya dulu. Udah bilang Happy Merry Christmas? Oke. Ayo kumpul lagi depan. Sip. Siap? Lagi sekali ya. Yel-yelnya Rocky. Rocky Riverside. We live for Jesus. Oke, sebentar lagi kita mau main games, kita mau happy, kita mau have fun. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semua sikap berdoa. Ayo, lihat ke papi maminya, kita mau kasih contoh. Gimana diajarin sama Miss sama Misternya untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau sama-sama berdoa. Oke. Ikutin Mister ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau sudah hadir dalam hidup kami. Terima kasih untuk orang tua yang baik yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami mau merayakan Natal bersama dengan keluarga kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Sehingga sekarang saatnya bagi kami menjadi the little messenger untuk membagikan kasih itu bagi dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, God bless. Sudah selesai, adik-adik bisa keluar dengan tenang, bisa cari miss-nya yang masing-masing kelas, di sebelah kanan dan kiri, di belakang hall, adik-adik bisa ambil goodie bag, setelah itu baru adik-adik boleh bermain di luar. Untuk adik-adik yang TK dan toddlers bisa cari Miss Ica dan Miss Dwi, untuk adik-adik SD bisa cari Miss Lee dan Miss Lila. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal.
Untuk yang tadi jawab pertanyaan Miss Cynthia, Jojo, Luna, sama Jason boleh ambil hadiah di tempat hadiah di luar ya. Adik-adik semuanya perhatikan.